Clue adalah seorang remaja yang kehilangan pendengarannya pada usia 8 tahun. Itu karena penyakit meningitis. Saat itu, dia tiba di kota untuk berpartisipasi dalam prosedur perawatan eksperimental, yang bertujuan untuk membalikkan pendengaran Clue. Clue adalah kandidat yang ideal, karena dia tidak terlahir tuli. Di sini kita lihat Dr. Sophia Ling yang menjelaskan prosedur pengobatan, yang melibatkan penyuntikan retrovirus ke telinga bagian dalam, untuk merangsang pertumbuhan sel pada gendang telinganya. Karena ini adalah uji coba eksperimental, tidak ada kepastian bahwa itu akan berhasil, dan juga mungkin memiliki beberapa efek samping yang tidak diinginkan. Clue menerima uji coba tersebut, karena dia sangat ingin pendengarannya kembali. Clue pun berbaring di formulir aplikasinya. Setelah injeksi dan bius bekerja, Dr. Ling memberikan obat tetes telinga untuk aplikasi reguler, dan memberikan kartu namanya untuk keadaan darurat. Setelah itu, ia pun kembali ke kampung halamannya. Clue dan ayahnya pindah dari kampung ketika dia terkena meningitis, yaitu pada waktu yang sama saat ibunya menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia melarikan diri atau terbunuh. Dan ternyata, selama bertahun-tahun di sini, ada banyak insiden seperti wanita dan gadis muda yang hilang, tanpa ada jejak sama sekali. Sekarang Clue memeriksa pondok keluarganya yang ada di dekat hutan. Di rumah ini dulu ia tinggal bersama ibu dan ayahnya. Dia memiliki banyak kenangan indah tentang itu. Dia bahkan ingat suaranya saat itu, yang sedang berbicara dengan ayahnya. Ayah Clue adalah seorang dokter, yang telah merencanakan untuk Clue datang ke sini. Setelah beberapa hari, mereka berencana menjual rumah ini karena mereka telah pindah. Keadaan rumahnya sebenarnya baik-baik saja, kecuali tempat pemandian air panas dan mobil yang telah rusak. Di malam hari, Clue melihat poster wanita yang hilang saat berbelanja bahan makanan. Setelah makan malam, dia memasang beberapa kaset tua, dan menonton video tentang dirinya dan ayah ibunya. Saat itu dia juga melihat, ada seseorang di pondok di seberang rumahnya. Keesokan paginya, dia berjalan-jalan di dekat danau, yang memicu ingatannya dulu. Dia ingat bermain dengan anak-anak saat itu. Setelah itu teman ayahnya yaitu Heng tiba. Dia datang untuk memperbaiki air panas dan mobil di garasi. Heng adalah mantan polisi dan teman baik ayah Clue. Heng mengatakan jika perumahan di sekitar sini semuanya kosong dan aman. Tapi kadang-kadang ada tunawisma yang mengadakan pesta minum tuak di rumah kosong itu. Kata-kata Heng ini membuat Clue sedikit takut. Jadi dia mulai membawa pisau di malam hari saat sedang tidur. Dia juga menonton lebih banyak video dan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Keesokan harinya, dia pergi ke sebuah rumah tempat mobil pick-up diparkir. Itu milik seorang pria bernama Yoshua, yang merupakan teman masa kecil Clue dulu. Clue memiliki ingatan tentang dia, dan dia ada di salah satu kaset kenangan yang ia tonton. Yoshua membawa Clue ke rumahnya, dan memperkenalkannya kepada ibunya Ellen. Ellen dan ibu Clue adalah teman sekolah menengah dan sangat akrab. Mereka juga yang bertanggung jawab atas rumah Clue, yaitu untuk pemeliharaan dan perbaikan. Di lain sisi, ternyata saat itu, Heng melihat Clue berbicara dengan Yoshua. Malam harinya, kita melihat seorang gadis remaja yang telah selesai bekerja. Dan di saat dia akan kembali ke rumahnya, tiba-tiba seseorang menyerang dan membunuhnya di mobilnya sendiri. Keesokan paginya, ketika Clue terbangun, secara mengejutkan dia dapat mendengar kembali. Ternyata percobaan itu berhasil. Saat itu Clue sedikit kewalahan karena tidak terbiasa. Lalu ia pun menangis bahagia karena hal ini. Dia mendengar semua suara yang ada di rumah. Lalu menelpon dan berbicara dengan ayahnya. Ayahnya juga kaget karena mendengar kabar ini. Kemudian Dr. Ling melakukan beberapa tes. Karena Clue adalah pasien pertama yang menunjukkan respons positif. Pendengarannya kembali hingga 80%. Dr. Ling menyarankan terapis untuk Clue. Karena pendengaran yang tiba-tiba kembali, kemungkinan dapat berdampak besar bagi kesehatan mental dan perilakunya. Tetapi Clue mengabaikannya, karena dia sangat senang pendengarannya telah kembali. Setelah kembali dari institut, Clue melihat sebuah mobil polisi bergegas dengan sirene. Yoshua mengatakan, jika tadi malam ada seorang gadis hilang. Tubuhnya tidak ditemukan dan mobilnya hilang entah kemana. Clue sedikit takut mendengar ini. Dan dia tidak memberitahukan pada Yoshua tentang pendengarannya yang telah pulih. Setelah itu, Clue terus menonton video kenangannya. Kali ini dia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara yang keras yang benar-benar mengganggunya.
Lalu dia melihat beberapa pria berpesta di seberang rumah, yaitu pondok yang seharusnya kosong. Saat itu dia menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal, di mana dia mendengar suara yang sama seperti dari televisi. Dia juga mendengar suara ibunya memanggil namanya. Karena ini, Klu pun meminum obat depresi, dan menambahkan obat tetes telinga saat akan tidur. Lalu dia mulai mendengar lagi suara-suara keras seperti dari orang-orang yang berbeda, yaitu datang dari ruangan lantai bawah tanah. Dengan rasa ingin tahu, Klu turun untuk memeriksanya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Lalu ia meletakkan telinganya di atas karpet kamarnya, dan masih mendengar suara-suara aneh dan suara ibunya. Klu pun menjadi bingung, dan jelas dia pikir itu semacam halusinasi pendengaran. Lalu dia menandai tempat itu dengan tanda tambah. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke kantor Hank, Klu melihat banyak foto wanita yang hilang, dan juga ada foto ibunya. Setelah itu, Klu menemui Hank dan meminjam sebuah mesin bor. Saat itu Hank memintanya untuk menjauhi Yoshua, karena menurut Hank, latar belakang Yoshua itu tidak jelas. Setelah pulang, Klu mengebor tanda tambah itu, dan membuat lubang lalu meletakkan senter di atasnya. Lalu dia pergi ke ruang bawah dan meletakkan telinganya di lantai. Dia pun mendengar suara-suara aneh lagi. Tetapi kali ini suaranya lebih keras. Dan ini menyebabkan telinganya berdarah. Ini semua membuatnya sedikit ketakutan. Saat itu dia melihat cahaya di rumah depan. Kali ini dengan sedikit keberanian, dia pergi ke depan untuk memeriksanya. Tetapi rumah itu ternyata kosong. Dan di sana ada dudukan kamera yang menunjuk ke arah rumah Klu. Dan karena ini, Klu jadi panik dan segera berlari kembali ke rumahnya. Lalu ia menelepon Dr. Ling, dan menjelaskan tentang halusinasi dan pendarahannya. Keesokan paginya, saat sedang menelepon ayahnya, Klu menemukan mikrofon tersembunyi di rumahnya. Lalu ia semakin yakin, jika seseorang sedang mengintip dan mengawasinya selama ini. Sore harinya, Dr. Ling tiba di rumah Klu, dan memeriksa telinga Klu. Akan tetapi menurut Dr. Ling, telinga Klu normal, dan halusinasi pendengaran sangat umum pada orang karena perawatan ini. Jadi tidak mengejutkan jika Klu mengalami halusinasi. Lalu Dr. Ling membawa Klu untuk minum dan membahas hidupnya, dan menghabiskan beberapa waktu menikmati waktu bersama. Setelah kembali ke rumah Klu, karena berada dalam posisi yang nyaman dengan Dr. Ling, Klu meminta Dr. Ling untuk tetap tinggal menemaninya. Akan tetapi Dr. Ling menolaknya, dan mengatakan jika dia sedikit kecewa pada Klu, karena dia tidak mengungkapkan tentang obat antidepresi yang ia minum. Dan ini bisa berdampak serius pada studi dan penelitiannya. Tiba-tiba saat itu, Klu menderita serangan panik lagi. Dia mulai mengabaikan Dr. Ling dan bergegas ke kamar mandi. Dan ketika dia bangun keesokan paginya, Dr. Ling sudah tidak ada, dan Klu tidak ingat apa yang telah terjadi. Saat itu dia melihat Yoshua keluar dari rumah yang kosong itu. Lalu Klu pun berinisiatif mengikutinya. Klu pun menghampiri ke rumahnya. Disinilah Klu akhirnya mengetahui, jika Yoshua mengawasi rumah Klu dengan banyak kamera dan mikrofon. Yoshua berkata, jika ayah Klu telah meminta dia dan ibunya untuk menjaga rumah itu. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia melihat seseorang atau mendengar sesuatu yang aneh di rumah itu. Sehingga ia pun mulai merekamnya. Yoshua juga menambahkan, jika sebenarnya kita dikelilingi oleh getaran gelombang suara dan medan magnet, manusia hanya dapat mendengar frekuensi tertentu. Tetapi mesin dapat merekam rentang frekuensi yang luas. Dan sejak kedatangan Klu ke sana, ada tingkat perubahan yang tidak normal pada semua data Yoshua. Lalu ia pun menunjukkan rekaman videonya, di mana ada perubahan halus terjadi saat Klu berjalan. Saat dia memutar rekaman, Klu mendengar suara yang aneh yang berbeda dari suara ibunya. Dan saat itu juga kupingnya pun mulai berdarah lagi. Yoshua berpendapat bahwa semua suara yang berbeda berasal dari dunia roh. Dan ia mencoba untuk terhubung dengan suara manusia. Dan itu adalah suara orang yang telah mati. Namun bagi Klu semua ini tampak tidak masuk akal. Dan pendapat Hank tentang Yoshua tampaknya benar. Klu berpikir ia sedang mendengar hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh otak manusia. Dan hanya sedang berhalusinasi. Setelah itu, Klu mencoba menelepon Dr. Ling. Tetapi teleponnya tidak aktif dan hanya bisa melalui voicemail. Di malam harinya, sambil menonton video kenangan lamanya, tingkat kebisingan meningkat dengan sendirinya.
Lalu dia melihat gambar ibunya di televisi, di mana dia mengatakan, jika Clue telah tumbuh besar, dan telah dewasa. Di sini Clue menderita serangan panik lagi dan terkapar pingsan. Setelah itu, kita melihat Clue sudah terbangun di rumah Hank. Hank mengatakan, jika ayahnya telah memanggilnya untuk memeriksa keadaan Clue. Karena sejak tadi badai telah melanda daerah itu. Dan ketika Hank turun untuk menyalakan generator, Clue mulai mengamati rumah itu. Dia melihat foto Hank dengan ibunya di dinding. Tetapi anehnya gambar ayahnya sengaja terlipat. Saat itu dia mengerti, jika ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika Hank kembali, dia membuat alasan dan bergegas ke kamar mandi. Di lain sisi, Hank mengenakan sarung tangan, melepas silikon dan menghancurkan telepon Clue. Ternyata Hank adalah seorang pembunuh berantai, yang memerkosa dan menculik banyak wanita. Clue berlari dari jendela kamar mandi ke arah hutan. Ternyata ia telah merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Tidak tinggal diam, Hank pun mencoba mengikuti dan mengejarnya. Dan saat Clue bersembunyi di outhouse milik Hank, ternyata di sana Clue menemukan banyak mayat. Dan terdapat gadis yang dalam keadaan diawetkan. Dan sayangnya, tubuh Dr. Ling juga ada di sana. Ternyata Hank juga menjadikan Dr. Ling salah satu korbannya. Lalu Clue pun kabur kembali ke rumahnya. Dan saat berada di rumahnya, televisi mulai hidup sendiri. Dan ia pun melihat ibunya lagi. Tapi kali ini Hank juga ada dalam rekaman itu. Di mana terlihat dia membunuh ibu Clue dan itu direkam dalam kaset. Tepat saat itu juga, Hank muncul dari belakang dan menyerang Clue. Dia menjatuhkan Clue dan mengatakan, jika suara Clue mulai terdengar seperti ibunya. Lalu Hank mengikat Clue ke tempat tidur. Namun saat itu, tiba-tiba Joshua datang ke rumah Clue. Saat itu Clue kembali merasakan tingkat frekuensi suara yang tinggi lagi. Sementara itu, Hank menyerang Joshua secara diam-diam, dan membuatnya terluka parah. Di lain sisi, Clue bangun dan berhasil membebaskan dirinya. Lalu dia bersembunyi di lemari. Dan ketika Hank kembali ke kamar Clue, Clue menyerangnya dengan menggunakan pisau. Lalu berlari dan mencoba membantu Joshua. Akan tetapi Hank tidak mati. Dan sedang berjalan kembali ke arah Clue. Tetapi saat kondisi yang kritis itu, tiba-tiba suara frekuensi tinggi ditambah dengan gambar yang berfluktuasi muncul. Menciptakan gangguan dan rasa sakit pada Hank serta telinga Clue. Clue yang terbiasa dengan rasa sakit seperti ini, menggunakan kesempatan ini untuk mengiris leher Hank. Hank pun mati di tempat karena pendarahan. Setelah itu, Clue sekali lagi melihat ibunya di televisi, di mana ibunya mengatakan selamat hari-hari merdeka. Dan saat Clue mengulangi kata-kata ibunya, film pun berakhir. Sungguh film ini benar-benar gaje. Karena kita tidak diperlihatkan kondisi Joshua dan Clue setelah tragedi terjadi. Iya benar. Film bangsat.